Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oksa Permeti dengan nomor pokok mahasiswa 4122 423 1104441 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang selama saya magang di kantor Kelurahan Baros Cimahi. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ada kepada Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang kedua ada dari Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Kaprodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang ketiga kepada Bapak Hasan Mustafa, SEMM AKCA, selaku dosen pembimbing saya. Selanjutnya kepada Bapak Andri Hendriana, SEMM, selaku pembimbing lapangan selama saya magang. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil laporan magang saya yang berjudul Manajemen Perlengkapan Kerja pada bagian pelayanan di kantor Kelurahan Baros. Manajemen perlengkapan kantor ini sangat penting karena manajemen perlengkapan kantor ini menjadi unsur utama untuk menentukan lancarnya suatu aktivitas pada suatu instansi dalam mencapai tujuan. Demikian juga peralatan kantor. Dengan adanya peralatan kantor yang memadai akan mendorong pegawai beraktivitas dengan baik sehingga menciptakan semangat kerja yang baik juga. Selanjutnya untuk penempatannya, unit kerjanya ada di kantor Kelurahan Baros, Kota Cimahi, yang berlokasi di Jalan Haji Haris nomor 8B Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Untuk periodenya dari tanggal 21 Oktober sampai 21 Januari. Ada beberapa job deskripsi. Yang pertama itu ada pelayanan surat masuk, yang kedua pelayanan surat pengantar nikah, yang ketiga surat keterangan kematian, yang keempat itu ada surat keterangan tidak mampu. Selanjutnya ada jadwal pelaksanaan magang mulai dari tanggal 21 Oktober sampai dengan 21 Januari, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Untuk jam masuknya mulai dari jam 8 pagi, selanjutnya jam istirahat dari jam 12 sampai jam 1, dan jam pulangnya ada di jam 4. Selanjutnya ada profil perusahaan. Kelurahan Baros Kota Cimahi sekarang terdiri dari 25 RW dan 105 RT dengan jumlah penduduk kurang lebih 117.000 dengan mata pencarian penduduk Kelurahan Baros diantaranya buruh, pedagang, karyawan, Polri, sopir, TNI, PNS, dan lain sebagainya. Sumber mata air penduduk Kelurahan Baros kebanyakan diberikan oleh pabrik dan gali sumur. Berbicara soal desa dan kelurahan, ternyata para pekerjanya pun berbeda. Perbedaan terlihat dari para pekerjanya, seperti pekerja 7 diangkat melalui pelayanan masyarakat dan digaji oleh pemerintah, sedangkan para pekerja karyawan kelurahan rata-rata pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan keputusan dari wali kota dan digaji oleh pemerintah pusat. Selanjutnya ada visi dan misi. Yang pertama ada visinya mewujudkan Cimahi baru, maju, agamis, dan berbudaya. Selanjutnya ada misinya. Yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia dan cerdas, sehat dan unggul. Yang kedua, meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem pengarahan dan pro-publik. Yang ketiga, memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan berorientasi pada pengembangan sektor berbasis teknologi informasi dan industri kecil, menengah,
dalam upaya mengetas kemiskinan. Dan yang terakhir, ada mewujudkan pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat dan berkeadilan. Selanjutnya ada pelaksanaan pekerjaan. Pertama ada menangani surat masuk. Praktikan diberikan tugas untuk menangani surat masuk. Ketika surat masuk bisa diinput langsung di buku catatan laporan surat masuk. Langkah-langkahnya, yang pertama mengeluarkan surat dari amplop. Yang kedua itu membaca kop surat, membaca tanggal, dan mencari tahu dari siapa surat itu akan ditunjukkan. Yang ketiga, kemudian surat masuk itu diinput ke dalam buku laporan masuk. Yang keempat, selanjutnya setelah surat masuk yang sudah diinput, lalu diajukan kepada sekretaris lurah. Dan yang kedua itu ada pelayanan pengantar nikah. Praktikan diberikan melayani untuk pengantar nikah. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, praktikan membuka dokumen pemohon. Yang kedua, praktikan mengecek apakah dokumennya sudah lengkap. Dan yang ketiga, praktikan mencatat nomor registrasi. Nomor 4, setelah dicatat, maka praktikan bisa membuat dokumen melalui Excel. Yang kelima, apabila sudah selesai, maka praktikan print hasil dokumen tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, ada pelayanan pembuatan surat kematian. Yang pertama, praktikan diberikan tugas pembuatan surat kematian. Pembuatan surat kematian tersebut bisa diakses melalui aplikasi Lapak Kami. Berikut adalah cara-caranya. Yang pertama, pemohon wajib membawa dokumen dengan lengkap. Dan yang kedua, praktikan mengecek dokumen pemohon apakah sudah lengkap atau belum. Yang ketiga, apabila sudah lengkap, maka praktikan memulai memasukkan data tersebut melalui aplikasi yang bernama Lapak Kami. Yang keempat, praktikan scan dokumen pemohon dimasukkan ke aplikasi sebagai persyaratan surat kematian. Dan yang kelima, selanjutnya praktikan meminta email pemohon untuk kebutuhan pencetakan hasil dokumen. Selanjutnya, pelayanan legalisir dokumen pendaftaran TNI dan Polri. Praktikan melakukan tugas pelayanan legalisir dokumen pendaftaran TNI atau Polri. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pemohon datang ke kelurahan membawa dokumen atau berkas dengan lengkap. Selanjutnya, praktikan mengecek ulang apakah dokumen tersebut sudah lengkap. Yang ketiga, praktikan mencatat nomor registrasi dan beberapa data pemohon di buku catatan. Yang keempat, selanjutnya praktikan membawa dokumen tersebut ke ruang Ibu Lurah untuk meminta tanda tangan. Yang kelima, praktikan mencap dokumen yang sudah bertanda tangan. Yang selanjutnya, dokumen siap diberikan kepada pemohon. Selanjutnya, ada beberapa kendala yang dihadapi praktikan. Yang pertama, kendala pada komputer. Praktikan terkendala pada proses penginputan dokumen dikarenakan komputernya kurang memadai karena tipe komputernya tuh masih yang lama. Yang kedua, kendala pada jaringan internet. Selain terkendala pada komputer, praktikan pun merasa terkendala pada jaringan internet yang kurang memadai, khususnya di bagian pelayanan kantor, karena pada saat praktikan membuka aplikasi untuk menginput data masyarakat, jaringan internetnya responnya lambat. Selanjutnya ada cara mengatasi kendala tersebut. Pengadaan barang suatu kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Fasilitas yang dimiliki pada bagian pelayanan kantor kelurahan Baros.
terbilang cukup baik seperti komputer, akan tetapi perlu dilakukan pengadaan barang yang terbaru, khususnya pada komputer yang harus diadakan versi yang baru supaya lebih menunjang pekerjaan. Permasalahan jaringan internet pun sama, harus ada persediaan WiFi khusus di bagian pelayanan agar tidak kesulitan mencari sinyal. Selanjutnya ada kesimpulan dari pelaksanaan magang yang telah dilakukan oleh praktikan di kantor Kelurahan Baru Cimahi selama 3 bulan dan ditempatkan di bagian pelayanan cukup memberikan praktikan banyak ilmu serta pengalaman baru mengenai administrasi dan juga dunia kerja, terutama instansi pemerintahan. Berdasarkan hasil praktikan yang telah dilakukan di bagian pelayanan, dapat diperoleh kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, dalam melakukan praktikan bagian pelayanan kantor Kelurahan Baros, praktikan memenuhi beberapa kendala seperti perlengkapan kantor yang kurang memadai seperti komputer dan juga jaringan internet. Dan yang kedua, setelah mengetahui dan memahami masalah-masalah yang ada, maka praktikan dapat memberikan masukan dari permasalahan tersebut seperti pentingnya memperhatikan pengadaan barang dengan versi baru khususnya untuk komputer dan juga jaringan internet. Selanjutnya ada refleksi diri selama melaksanakan kegiatan magang di bagian pelayanan kantor Kelurahan Baros. Dalam kurun waktu 3 bulan, praktikan mendapatkan gambaran terkait perbaikan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya. Untuk perbaikan diri, praktikan berusaha untuk selalu belajar terkait dengan hal baru dan cara mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh instansi maupun perusahaan. Praktikan juga selalu berusaha memastikan agar mendapatkan feedback atas semua pekerjaan yang telah praktikan lakukan untuk mengetahui dan atau tidak kesalahan yang dilakukan oleh praktikan selama bekerja. Sedangkan pada karir, praktikan memperoleh gambaran mengenai perjalanan karir ke depannya, di mana diharapkan praktikan mampu bekerja sesuai dengan bidang yang didapatkan dalam bangku kuliah setelah lulus nanti. Praktikan masih belum memiliki gambaran terkait rencana pendidikan selanjutnya karena praktikan tertarik ingin langsung menerapkan ilmu yang sudah didapat selama kuliah ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi cukup sekian penjelasan dan pemaparan laporan magang dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.